Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hadi Saputra dengan NIM 2041050101038 dari kelas Perbankan Syariah 2 angkatan 2020. Di sini saya akan sedikit memberi tanggapan dan juga sanggahan terkait video dari Bapak Wadud dan juga review materi tentang materinya, yaitu uang dan fungsi uang. Sebetulnya uang tersendiri itu adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jadi uang bisa didefinisikan sebagai alat tukar menukar antara barang satu dengan barang yang lainnya. Maksudnya tukar menukarnya dengan cara menggunakan uang, tidak seperti barter. Selanjutnya yaitu pembagian uang. Uang menurut bahan pembuatannya itu ada dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam itu uang biasanya berupa emas atau perak kalau zaman dahulu, seperti dirham dan juga satunya itu. Terus untuk zaman sekarang itu biasanya berupa aluminium, terus berupa logam juga seperti itu, seperti uang-uang logam pada umumnya. Selanjutnya itu uang kertas, yaitu uang-uang yang dicetak menggunakan kertas yang sekarang sudah beredar, seperti uang 1000-an, 5000-an, 10.000-an dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembagian uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Jadi ada dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Kalau uang kartal itu uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, seperti uang-uang yang beredar seperti zaman sekarang, yaitu uang kertas dan uang logam. Selanjutnya itu uang giral, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti bank BRI, bank BCA, biasanya itu berupa cek seperti itu. Selanjutnya itu pembagian uang menurut nilainya. Jadi menurut nilainya itu ada dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Kalau uang penuh itu nilai dengan barang itu sama. Jadi antara nilai dan barang itu sama. Contohnya emas dan perak. Jadi nilainya dengan barangnya itu sesuai. Yang kedua yaitu uang tanda, yaitu uang yang beredar zaman sekarang kayak uang kertas, ada tandanya 10.000. Jadi itu menandakan bahwa uang itu nilainya itu 10.000. Kalau nominalnya robek atau kehapus, itu sudah tidak bernilai seperti itu. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari uang. Fungsi uang yaitu pertama fungsi asli uang, yaitu uang sebagai alat tukar. Jadi seperti biasa, uang itu sebagai alat tukar ketika kita menukar dengan barang atau menukar dengan jasa, seperti itu. Yang kedua yaitu uang sebagai satuan hitung. Jadi uang bisa digunakan sebagai satuan hitung. Jadi ketika kita menghitung kekayaan atau menghitung uang kita, menghitung sesuatu, itu biasanya menggunakan uang. Uang itu berfungsi sebagai alat hitung kekayaan kita. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat penyimpan nilai. Jadi ketika kita mau kaya, ketika kita mau menyimpan nilai mata uang kita itu dengan cara ditabung, itu bisa, yaitu fungsi uang ini sebagai menyimpan nilai dari barang atau uang kita, seperti itu. Selanjutnya itu fungsi turunan uang, yaitu ada 5. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, yaitu uang memang tidak bisa dipungkiri, uang banyak yang menarik minat. Contoh, uang sebagai alat pembayaran, ketika kita membeli sesuatu maka kita menggunakan uang, seperti itu, tidak seperti barter zaman dahulu. Yang kedua itu uang sebagai alat pembayaran utang. Jadi ketika kita memiliki utang, maka pembayarannya itu bisa menggunakan uang. Jadi ketika kita berutang maka pembayarannya dengan uang. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat penimbun kekayaan. Kalau kita pengen kaya, harta kita pengen ditimbun atau pengen ditabung, itu menggunakan uang, itu bisa. Yang keempat itu uang sebagai alat pemindah kekayaan. Jadi maksud di sini yaitu ketika harta kita mempunyai suatu barang dan mau dipindahkan ke tempat lain, itu biasanya menggunakan uang. Jadi kita jual dulu barangnya, lalu kita belikan di tempat lain, seperti itu. Yang terakhir itu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jadi
uang memang tidak dipungkiri sekarang ekonomi itu sangat membutuhkan uang. Jadi uang sebagai alat pendorong ekonomi. Selanjutnya itu fungsi uang menurut ekonomi Islam itu ada 3, yaitu pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpanan kekayaan. Seperti yang tadi saya katakan, sebagai alat tukar yaitu untuk menukar barang atau jasa, yang kedua sebagai alat hitung yaitu untuk menghitung kekayaan kita, yang ketiga sebagai alat penyimpanan kekayaan yaitu bisa berupa tabung dan lain sebagainya. Mungkin untuk tanggapannya yaitu saya sedikit memberikan tanggapan bahwa pengertian lain dari uang itu adalah dalam ilmu ekonomi tradisional bisa didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu bisa berupa benda ataupun yang dapat diterima oleh masyarakat seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tentang fungsi turunan uang. Di sana fungsi turunan uang juga ada tambahan yaitu menunjukkan harga. Jadi uang bisa menunjukkan berapa harga yang terletak pada benda tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.